Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Semoga semuanya gembira, semangat datang ke hadirat Tuhan. Semangat ya, kita menyanyi Haleluya. Semuanya bergembira, bertepuk tangan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kesehatan, buat berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami. Saat ini Tuhan, kami akan memuji Tuhan, kami ingin Tuhan pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya percaya kita semuanya bergembira. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kita mau lihat kiri kanan kita. Apa kabar kalian? Gimana teman-teman yang di luar? Saya percaya kita semuanya boleh saling menyapa dengan gembira. Ya. Hello, hello, hola, hola. Halo. Ya semuanya kita mau katakan jangan sedih, jangan susah karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Haleluya, kita mau puji Tuhan sama-sama dengan gembira. Ayo. Yuk, kita mau nyanyi halo halo, hello hello, hola. Pakai gerakan ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang. Semuanya senang, semua
adik-adik, sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu, mohon pertolongan dari Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Cerita hari ini bertemakan Allah melatih imanku. Bacaannya dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Ayo buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Sudah selesai bacanya? Nah, tuh. Untuk pendahuluan, Bu Vera akan cerita. Zaman sekarang ini sebutannya adalah zaman now. Zaman IT, zaman canggih, zaman milenial, zaman instan, zaman cepat, zaman praktis, nggak pakai ribet. Kenapa? Ya karena sekarang ini semua serba gampang, serba cepat, nggak pakai berjuang. Tuh, anak sekarang sudah kenal dengan kemajuan teknologi. Oh, anak kecil aja sudah pegang HP, tab, laptop, pakai handphone. Wah, pokoknya canggih pol. Tuh, makanan zaman sekarang semua serba instan. Tinggal buka kemasan, rebus air, masukin bumbu-bumbunya. Jadi deh, cuma 5 menit. Langsung jadi makanan yang enak-enak. Apalagi, wah, zaman sekarang ini semua serba di rumah. Tinggal pencet aplikasi Gojek, GoFood, Gosen, Gogonan, semua datang sendiri ke rumah. Tinggal pesan ini, pesan itu, pencet ini, pencet itu, semuanya datang sendiri. Kita tidak usah bergerak apa-apa. Nah, enak enggak adik-adik? Enak dong, Bu. Praktis enggak? Ya praktis banget lah ya. Terus, apakah yang praktis itu, yang serba cepat itu, yang instan itu cocok untuk semua hal? Ayo, coba hari ini kita akan berlatih tentang bangsa Israel yang dilatih oleh Tuhan untuk tidak instan, tidak serba cepat. Tadi kita sudah membaca Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Di sana ada kisah tentang bangsa Israel yang berhasil keluar dari perbudakan Mesir. Mereka melakukan perjalanan menuju ke Kanaan. Nah, ini dia rute yang harus dilalui oleh bangsa Israel untuk sampai ke Kanaan. Coba adik-adik amati. Dari Mesir, ini Mesir ya. Nah, Kanaan mana? Ini Kanaan. Tuh, dari Mesir sampai Kanaan sebetulnya bisa melewati jalan yang cepat. Tinggal tarik garis ke sini, serut sampai Kanaan. Tapi lihat, dalam bacaan tadi di ayat 17,
bangsa Israel harus melewati wilayah Filistin. Nah, oleh Tuhan, bangsa Israel diajak berputar. Tuh, di ayat 17b ya, jelas-jelas dikatakan di situ Tuhan membuat jalan berputar untuk bangsa Israel. Aduh, gimana sih Tuhan itu? Jelas-jelas ada jalan yang dekat. Tapi kenapa Tuhan membawa bangsa Israel lewat jalan yang lebih jauh? Apakah Tuhan bingungi? Apakah Tuhan tidak bisa baca peta? Oh, tentu tidak. Kenapa? Nah, alasannya justru karena Tuhan itu sangat sayang kepada bangsa Israel. Kalau lewat Filistin, emangnya kenapa, Bu? Kita akan belajar. Filistin adalah bangsa yang sangat suka berperang. Mereka itu berambisi untuk memerangi bangsa lain. Dan mereka sangat-sangat ahli berperang. Sedangkan bangsa Israel, bangsa Israel bertahun-tahun menjadi budak di Mesir. Mereka tidak berlatih perang, mereka tidak berlatih menggunakan senjata. Nah, kira-kira kalau bangsa Israel lewat ke wilayahnya bangsa Filistin akan memerangi bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Ya, bangsa Israel pasti kalah. Langsung deh mati semua, ditumpas. Nah, oleh karena itu Tuhan memilihkan jalan lain yang tidak melewati Filistin. Nah, kemudian di ayat yang ke-18 kita lihat peta lagi ya. Jalan berputar yang dipilih oleh Tuhan adalah melewati padang gurun. Tuh, ada padang belantara, padang belantara, padang belantara, padang belantara, padang belantara lagi. Jalan yang dipilih oleh Tuhan untuk bangsa Israel adalah yang tanda ini loh. Tuh. Muternya jauh ya adik-adik. Aduh, Tuhan ini gimana sih? Lewat jalan gurun lagi. Emang adik-adik tahu nggak jalan gurun itu kayak apa? Pernah lihat padang gurun? Di Indonesia nggak ada kali ya? Nah, ini Bu Vera coba carikan salah satu gambar padang gurun. Padang gurun itu sangat panas kalau siang hari. Suhunya sangat tinggi. Kemudian kalau malam dia sangat dingin di padang gurun. Terus air susah. Nggak ada air, yang ada cuman pasir. Kemudian pohonnya dikit karena wilayahnya cuman dari pasir. Pohonnya dikit, kalau pohonnya dikit cuacanya panas, gerah, nggak nyaman. Nah, apakah Tuhan itu sedemikian jahat, kejam, mau ngerjain bangsa Israel? Sudah lewat jalan muter, plus. Jalan yang diputeri itu padang gurun lagi. Apa enaknya? Oh, tentu tidak. Tuhan tetap menyayangi bangsa Israel. Buktinya apa, Bu? Buktikan dong. Nah, tadi kita baca bersama-sama dalam Alkitab. Tuhan hadir melalui tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada saat siang hari untuk melindungi bangsa Israel dari sengatan matahari, dari panasnya matahari. Dan tiang api untuk menerangi jalan bangsa Israel di tengah malam dan untuk menghangatkan bangsa Israel di tengah suhu padang gurun yang terlalu dingin. Tiang awan dan tiang api, tanda Tuhan menyertai, menjaga, melindungi, memenuhi kebutuhan bangsa Israel. Adik-adik,
dalam hal pertumbuhan iman kita, Tuhan tidak menghendaki kita punya iman yang instan. Tidak ada iman yang instan. Tidak ada percaya sama Tuhan yang mak duduk, yang makhus, tidak pakai proses. Kenapa adik-adik? Karena iman yang instan itu biasanya tidak tahan banting. Kalau ada cobaan dikit, ngambek, kena masalah dikit, mutung, terus dikecewain dikit, marah-marah sama Tuhan. Dan ada yang lebih parah loh adik-adik. Kadang kalau iman kita tidak kuat, iman kita iman yang instan, kalau kita dapat masalah yang agak berat, maka kita bisa meninggalkan Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan melatih kita seperti Tuhan melatih bangsa Israel. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan yang sangat disayang oleh Tuhan. Nah, Tuhan juga sayang kepada kita. Tuhan ingin kita punya iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang tidak goyah, yang tidak mudah menyerah. Nah, coba, apakah segala sesuatu yang instan itu baik? Bu Vera ambil contoh. Zaman sekarang kalau disuruh pergi dekat, tidak mau jalan kaki, maunya naik motor, maunya naik mobil, biar tidak capek, biar cepat sampai. Padahal kalau jalan kaki, tubuh kita jadi lebih sehat karena kita berolahraga dengan berjalan kaki. Kemudian yang kedua, makanan instan, semua serba ada, mau apapun semua ada instannya. Tapi hati-hati, makanan instan biasanya mengandung bahan pengawet, mengandung penyedap rasa yang berlebihan. Itu bisa membahayakan kesehatan kita. Kita bisa terkena kanker. Kemudian ada juga belajar gampang Bu, tinggal klik yang namanya Mbak Google, kita ketik mencari jawaban dari ini, jawaban dari itu, semua ada di Mbak Google. Tapi kalau kita mencari jawaban lewat Mbak Google, biasanya kita gampang lupa, jawabannya langsung hilang. Itu yang tidak baik. Boleh, silahkan memanfaatkan kemajuan teknologi, tanya Mbah Google, tanya Mbah Chrome dan sebagainya. Tapi baca materinya dengan lengkap. Kok Mbah Google bisa menemukan jawaban itu dari mana? Baca materinya secara lengkap, tidak hanya cari jawabannya. Nah, dengan begitu kita akan melalui proses belajar yang benar dan pelajarannya nyantel di otak kita. Nah, adik-adik sekalian yang disayang dan dikasihi Tuhan, Tuhan kita ingin kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Dalam kehidupan kita tidak mungkin jalannya lurus terus, tidak mungkin kita menemukan jalan yang enak terus. Masalah itu pasti ada, masalah itu pasti datang. Nah, ketika ada masalah, jangan takut. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan yang dulu dipunyai oleh bangsa Israel, yang mendatangkan tiang awan dan tiang api untuk bangsa Israel, itu juga Tuhannya kita. Jadi, Tuhannya kita sangat memahami jalan kehidupan kita. Meskipun jalan kehidupan kita kayaknya berputar dan melewati padang gurun, tapi Tuhan ingin kita punya iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang tidak mudah menyerah. Kalau ada masalah, adik-adik curhat sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan tiang awan dan tiang api sesuai kebutuhan kita. Ingat ya adik-adik, Tuhan ingin kita punya iman yang kuat. Jadi, biarkan Tuhan melatih iman kita. Biarkan Tuhan membentuk hidup kita.
agar kita menjadi pribadi yang tambah kuat imannya, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa, tidak hanya badannya yang tambah besar, tapi iman percaya kita kepada Tuhan juga tambah besar. Ingat ya adik-adik, izinkan Tuhan untuk membentuk iman kita, karena dalam proses pembentukan itu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menolong, menjaga, melindungi kita ketika kita melewati padang gurun dan jalan berputar yang lama. Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup cerita kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat mengasihi kami. Engkau menginginkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang punya pribadi yang teguh, punya iman yang kuat, sehingga ketika kami menghadapi persoalan dalam hidup kami yang semakin lama semakin berat, kami tidak akan menyerah. Kami terus beriman kepada Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk dilatih oleh Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat imannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengarkan, saya percaya kita semuanya mau diproses sama Tuhan. Tidak mudah, tetapi bersama Tuhan, hanya dekat Allah saja, kita akan merasa tenang. Tidak takut menghadapi kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Tidak takut dengan cobaan yang ada di dunia ini, karena kita punya Tuhan Yesus yang menjadi kota benteng kekuatan kita. Kita bersama-sama memuji Tuhan untuk boleh menjalani kehidupan dengan bersama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sekarang saatnya kita aktivitas ya. Kita akan membuat kartu. Siapkan kertas seukuran setengah HVS, 3 kertas berwarna, alat tulis, gunting, dan lem. Kertas ukuran setengah HVS dilipat jadi 2. Kertas berwarna yang pertama dibentuk sesuka hati kalian dan ditulis nama. Yang kedua ditulis ayat nas ya, dari Amsal 3 ayat 11a. Yang nomor 3
ditulis komitmen kalian kalau mau dibentuk imannya. Lalu tempel kertas nama di halaman pertama, ayat nas, dan komitmen di halaman sebaliknya. Jadi deh kartunya. Kita akan mengakhiri di dalam doa. Kita bersama-sama lipat tangan kita mau berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami sudah boleh bersekolah minggu secara online. Kami mengucap syukur buat setiap pujian, setiap firman yang sudah kami dengarkan. Jadikan kami Tuhan, anak-anak yang taat kepada Engkau, dan kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Kita jumpa minggu depan dengan sukacita yang daripada Allah. Oke, bye-bye.